Demokrasi digital merupakan sebuah media baru yang mengubah berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Hal ini dilakukan secara sangat signifikan, mulai dari aktivitas politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Dalam kehidupan politik, misalnya, kehadiran media baru telah menyodorkan sebuah fenomena baru. Kehadiran internet menjadi salah satu faktor determinan atau sebuah faktor perubahan terhadap demokrasi politik. Bentang kekuasaan atau power distance. Jadi maksudnya adalah kita bebas berinteraksi di dunia cyber, tetapi sesuai dengan etika dalam berinteraksi sosial di dunia cyber. Kemudian yang kedua, masyarakat lebih bebas berpendapat, menyampaikan segala aspirasi dan keluhan tanpa lagi dibatasi ruang dan waktu. Contohnya seperti pada masa pandemi ini kita melakukan kuliah online, di mana kita dapat menyampaikan kritik dan saran kepada universitas mengenai pembelajaran kuliah online. Kemudian yang ketiga, masyarakat dapat berpartisipasi, membangun wacana untuk mengimbangi sekaligus mengawasi kebijakan negara. Misalnya seperti Rumah Sekda Kota Salatiga memberikan informasi mengenai pasien COVID-19 per kelurahan, sehingga kita sebagai masyarakat ikut berpartisipasi mengurangi peningkatan pasien COVID-19 dengan cara di rumah saja dan menjalankan protokol kesehatan. Dan manfaat demokrasi digital yang keempat, sebagai sarana efektif dalam menyampaikan pendapat, melemparkan kritik, dan mengawasi pemerintah. Oke, saya di sini ingin menjelaskan ciri-ciri demokrasi digital. Jadi dalam demokrasi digital itu kan merupakan demokrasi yang berbentuk virtual dan juga aktual, yang sistem kampanyenya itu berbentuk virtual. Itu yang pertama. Yang kedua, demokrasi digital itu menyampaikan pendapat masyarakat maupun partisipasinya itu melalui virtual. Yang ketiga ini, demokrasi digital itu merupakan demokrasi yang komunikatif dalam hal ruang virtual. Mungkin itu dulu sebuah ciri-ciri yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan perkembangan demokrasi digital. Perkembangan demokrasi digital salah satunya adalah karena kini untuk mempraktikkan berdemokrasi tidak melalui dengan ikut berdemokrasi turun ke jalan, tapi bisa juga dilakukan di mana saja. Melalui apa? Melalui media sosial. Media sosial kan sekarang sangat mudah diakses melalui berbagai perangkat digital. Nah, ini kan dapat menjadi suatu loncatan, tapi juga dapat menjadi bumerang. Mengapa? Karena perangkat digital untuk mengakses media sosial layaknya itu kayak tubuh manusia yang mampu menggerak dan digerakkan melalui pikiran. Nah, pikiran yakni otak manusia juga menjadi penggerak utama dari perangkat digital itu. Nah, perkembangan demokrasi digital memang sudah dapat dipastikan terjadi di negara-negara berkembang. Mengingat negara-negara berkembang pada umumnya selalu bercermin pada negara-negara yang maju. Tapi sayangnya perkembangan demokrasi di negara berkembang seringkali tidak diiringi dengan perkembangan pola pikir. Mengapa pola pikir? Pola pikir menjadi penting karena akan mampu menentukan melalui sudut pandang seperti apa yang mereka lihat
suatu peristiwa. Nah, di sini bisa dikatakan juga generasi milenial yang berpikir instan, melihat beragam peristiwa yang dari satu sisi dan dengan cara yang sama. Mungkin seperti itu. Sekian dan terima kasih. Demokrasi digital dalam komunitas virtual. Menurut Yap dan Book, komunitas virtual berada dalam internet dan memiliki aktivitas yang didukung oleh komputer berteknologi informasi. Komunitas virtual memfokuskan dirinya pada komunikasi dan interaksi yang dibentuk oleh partisipasi dan mengkhususkan pada hubungan antar anggota komunitas virtual. Demokrasi digital merupakan sebuah media baru yang hadir dan mengubah aspek kehidupan manusia. Contohnya yaitu dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Dalam aspek politik misalnya, banyak kasus-kasus yang diakui bahwa dengan kehadirannya internet dan komunitas virtual telah menjadi salah satu faktor determinan terhadap proses demokrasi. Kehadiran internet dan media sosial sebagai ruang baru publik virtual yang dapat mengubah segalanya, termasuk ke dalam aspek kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Internet memiliki peran penting dalam perkembangan komunikasi kontemporer. Internet juga telah merevolusi cara orang berkomunikasi dan mengakses informasi, termasuk cara berpendapat dan bertindak dalam menanggapi isu-isu sosial saat ini. Menggunakan internet untuk menyebarkan pemikiran yang nantinya digulirkan sebagai sebuah kegiatan dalam dunia maya. Walaupun demikian, esensi dari berkomunikasi masih berjalan dengan baik, dikarenakan semua orang bebas untuk menyampaikan pendapatnya dan bebas untuk mengomentari sesuatu, namun harus dengan kebijaksanaan. Opini yang dapat mempengaruhi masyarakat dengan kuat di internet yaitu tentang proses pembangunan. Misalnya, salah satu bentuk proaktif masyarakat sebagai bagian dari unsur negara menuju ke demokratisasi peradaban. Berikut adalah fakta-fakta sosial yang terbangun atau terbentuk karena adanya komunikasi publik virtual. Yang pertama yaitu membangun stratifikasi sosial, yang dimana kita tahu bahwa ruang publik virtual yang bersifat interaktif memungkinkan komunikasi terjadi secara intens, sehingga kecenderungan untuk berpartisipasi, mengeluarkan pendapat dan pemikiran juga akan semakin besar. Meskipun sebagian besar ruang publik dapat diakses oleh siapa saja, namun ada beberapa ruang publik atau forum-forum yang tidak bisa diakses oleh orang atau masyarakat secara umum. Dikarenakan juga forum itu dibentuk secara khusus dengan tujuan khusus yang dibatasi oleh orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Contohnya yaitu terdapat forum pembisnis anak muda yang anggotanya itu adalah anak-anak muda yang sudah berhasil dalam dunia bisnisnya itu. Selain dari itu, contoh yang bisa kita lihat yaitu adanya forum khusus dunia politik yang hanya bisa diakses oleh elit-elit politik dan tim sukses partai politik tertentu. Yang kedua yaitu membangun peranata sosial. Melalui ruang publik virtual, masyarakat juga dapat membangun peranata sosial sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka rasa penting untuk dilakukan. Contohnya seperti membuat gerakan-gerakan sosial untuk membantu korban bencana alam, atau membuat grup khusus yang menyebarkan ajaran tertentu, contoh ajaran religius atau ilmu-ilmu yang ingin mereka ajarkan. Yang ketiga yaitu membangun kekuasaan.
Selain dengan cara-cara tradisional, membangun kekuasaan melalui dunia virtual sekarang ini sangat memungkinkan. Bahkan untuk saat ini, membangun kekuasaan melalui pencitraan di dunia maya mempunyai dampak yang sangat besar. Kesuksesan seseorang dalam merebut kekuasaan bisa dihimpun melalui dunia virtual. Yang keempat yaitu membentuk basis ekonomi. Di era digitalisasi dan informasi sekarang ini, kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan di dunia faktual saja, melainkan di dunia virtual juga, sehingga melahirkan yang namanya toko maya, yang transaksinya tidak hanya dilakukan di satu media saja, tetapi dilakukan di berbagai media. Contohnya Facebook, Telegram, Shopee, dan lain sebagainya. Dengan adanya ruang publik virtual, maka pendapat, pikiran, gagasan yang diinginkan oleh klien atau pelanggan dapat dengan mudah disampaikan atau disalurkan, sehingga dapat menjadi indikator penting dalam pemuasan pelayanan terhadap konsumen. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang keadaan demokrasi digital di Indonesia. Demokrasi digital membawa perubahan sosial dan budaya kepada masyarakat Indonesia melalui adopsi budaya yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan dalam ranah lokal Indonesia. Demokrasi digital di Indonesia merupakan sebuah fenomena baru yang merupakan sebuah bentuk demokrasi yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat ruang, waktu, dan geografis, di mana manusia menjadi lebih bebas dalam mengeluarkan pendapat melalui saluran teknologi komunikasi dan informasi dalam dunia maya atau cyberspace yang sifatnya global tanpa mampu disensor oleh pemerintah atau negara. Munculnya fenomena tersebut disebabkan oleh globalisasi yang memiliki ciri penyebaran komunikasi global dan meluasnya permintaan akan lembaga-lembaga dan norma-norma demokrasi. Demokrasi digital kemudian memunculkan ruang publik yang menjadi mediasi antara masyarakat dan negara, di mana publik mengatur dan mengorganisasikannya sendiri sebagai pemilik opini publik yang berfungsi untuk mengadvokasi kebijakan pemerintah. Kurang lebihnya seperti itu dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan demokrasi digital dan virtual. Sebelum saya menjelaskan perbedaannya, orang-orang yang ingin menyatakan demokrasi digital atau virtual itu bebas, haknya itu adalah keputusan mereka pribadi. Kemudian dalam bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara yang dalam pengambilan keputusan. Kemudian itu negara yang memiliki hak setara itu dapat mengubah hidup mereka, walaupun mereka mau berpendapat apa saja. Kemudian dalam warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan itu adalah rumusan pengembangan dan pembuatan hukum dan juga sistem sosial itu dengan kekuasaan yang pemerintahan yang dibatasi oleh hukum. Jadi kalian ingin berkomentar tentang di dalam media sosial itu semua ada landasan hukumnya atau yang disebut Undang-Undang ITE. Kemudian selanjutnya, demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Kemudian demokrasi digital adalah istilah baru dalam menjelaskan persilangan relasi antara penggunaan media sosial memenuhi presentasi dan artikulasi atau kepentingan setara menggunakan kelas. Kemudian itu menengah ketiganya merupakan faktor penting dalam menjelaskan konstelasi sosial politik yang dikembangkan di Indonesia. Itu adalah perbedaan dari demokrasi digital atau virtual. Lebih mudahnya itu ya kalian seperti generasi sekarang itu nyamannya digital karena kalian di situ akan berpendapat sebebas kalian, tapi harus ingat bahwa ada undang-undang dalam demokrasi digital, yaitu undang-undang ITE tersebut. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada dampak positif demokrasi digital, yaitu dapat menjamin adanya kebebasan berbicara sehingga pengguna internet atau teknologi informasi
sendiri dapat mengekspresikan pendapat berupa praktik demokrasi oleh setiap orang dan dapat terrealisasi untuk mengungkapkan segala perasaan dan keluh kesah mengenai sesuatu yang ia rasakan tanpa terkendala ruang dan waktu. Kemudian, demokrasi digital juga memberikan informasi atau kajian politik yang dapat diproduksi secara bebas dan dapat sepenuhnya dimanifestasikan lewat surat elektronik, bahkan website. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai dampak negatif dari demokrasi digital. Yang pertama, tersebarnya berita hoaks selama kampanye digital. Media sosial sudah digunakan oleh berbagai kalangan, tak jarang berita hoaks pun tersebar di dalamnya. Berita hoaks adalah berita yang tidak benar, namun dibuat seolah-olah benar. Tersebarnya berita hoaks selama kampanye digital dapat menyebabkan konflik di tengah masyarakat. Untuk itu, masyarakat harus waspada dengan judul yang provokatif, cek faktanya, dan cek alamat situs. Yang kedua, adanya informasi bersifat SARA. SARA adalah akronim dari suku, ras, agama, dan antar golongan. Meningkatnya informasi bersifat SARA dalam demokrasi digital dapat menebarkan kebencian hingga berujung pada konflik dan perpecahan. Dalam demokrasi digital, masyarakat harusnya saling memberi ide gagasan, bukan saling menebar kebencian. Yang ketiga, terjadinya peningkatan polarisasi politik. Memecah masyarakat menjadi dua kutub yang berseberangan adalah politik polarisasi. Banyak pihak yang berpendapat bahwa politik polarisasi tidak menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara. Kekhawatiran pun terjadi saat menguatnya politik polarisasi, ditakutkan rasa percaya masyarakat akan berkurang. Terkikisnya rasa percaya di dalam masyarakat dikhawatirkan akan berdampak pada rendahnya mutu dalam berdemokrasi. Contoh demokrasi digital. Yang pertama ada organisasi partai digital. Dalam organisasi, partai digital telah berkembang menjadi lahan aksi yang kreatif. Ciri yang paling penting dari struktur ini adalah bentuk virtualnya, dan biasanya tidak lagi dituntut proses formal untuk menjadi anggotanya. Yang kedua ada kampanye online. Internet telah menjadi ruang komunikasi politik akhir-akhir ini. Selain itu, media sosial dapat dengan mudah mempengaruhi masyarakat karena jangkauannya luas, mudah diakses, dan cepat diterima. Yang ketiga, ada online protes. Online protes merupakan akibat dari adanya kampanye online yang dilakukan oleh para politikus. Hal ini menyebabkan adanya kampanye dari bawah yang biasanya dalam bentuk aksi protes. Yang menjadi sasaran dari aksi ini adalah para politikus. Berikut saya akan memaparkan kesimpulan berdasarkan materi-materi yang telah dipresentasikan. Demokrasi digital dapat disimpulkan sebagai hadirnya media yang merupakan peran penting dalam mencantumkan segala aspirasi maupun pendapat yang bebas, guna untuk salah satunya menjadi kebutuhan penting bagi manusia setiap harinya. Perlu diketahui bahwa dengan adanya media, kita bisa berinteraksi dengan satu dan lainnya tanpa harus bertatap muka. Untuk itu, tiap tahunnya di negara-negara berkembang dan maju, dapat diakses secara mudah teknologi sendiri. Teknologi menghadirkan berbagai bentuk aspirasi yang semakin canggih, dari aplikasi-aplikasi yang tiap tahunnya maju, dan segi teknologi menyampaikan aspirasi serta pendapat yang efektif dilalui dengan penggunaan dari internet sendiri. Demikian, kehidupan yang tidak semestinya harus dilakukan dengan tatap muka, adapun teknologi yang dibuat secara virtual, dan dengan begitu seseorang dapat sangat mudah untuk melakukan segala sesuatu. Adapun dalam penggunaan media sendiri, ada positif dan juga negatif. Tentu ada yang tidak boleh kita contohi. Tentunya hal yang negatif dari media itu sendiri, seperti menyebarkan berita yang bertentangan dengan publik, tidak etis, hoax, dan lain-lain.